Nama Yunis NIM 19104169313 kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Bagian A, berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Jawaban: ya, karena kuliah Manajemen Pemasaran Internasional sangat penting untuk kedepannya, pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan, dan kehadiran juga merupakan satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawaban: 14 kali pertemuan. 3. Apa saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawaban: mempelajari ekspor dan impor Indonesia, the cultural environment of global market, dan hukum perdagangan internasional. Manfaatnya: penting dalam belajar Manajemen Pemasaran Internasional adalah pertumbuhan, bertahan hidup, meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan ilmu-ilmu dalam menjual produk ke masyarakat pada umumnya dalam pemasaran global. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban: membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan di-upload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. 5. Bagaimana kuliah daring MPI mempelajari kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Jawaban: kesan dalam belajar Manajemen Pemasaran Internasional sangat penting dalam meningkatkan kompetensi perkembangan ekonomi. Platform media WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B ini berkaitan dengan teori Manajemen Pemasaran Internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. 1. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawaban: peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasar internasional, kita harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawaban: 1. Adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografis. Setiap negara berbeda-beda, maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkanlah perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional: Indonesia memiliki hasil bumi berlimpah seperti kopi dan hasil bumi lainnya, sedangkan Australia terkenal dengan penghasil hewan ternak seperti sapi. Hal tersebut menjadi alasan perdagangan internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan Australia membutuhkan hasil bumi. Kedua, keinginan untuk memperoleh income lebih. Faktor pendorong perdagangan antara negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan
nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Contohnya, setiap transaksi ekspor dan ataupun impor, negara juga akan menerima pendapatan lain berupa pajak barang. Selain itu, negara juga bisa melakukan ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawaban: hambatan perdagangan internasional. Setiap negara di dunia pasti ingin melakukan kegiatan ekonomi antara negara tanpa ada hambatan perdagangan internasional. Terdapat dua istilah penting dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan penjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawaban: segmentasi pasar. Pasar merupakan tempat pertemuannya para penjual dan pembeli. Tentu akan terdapat banyak pembeli di pasar dengan berbagai kebiasaan dan perilaku. Keberagaman tersebut mengartikan bahwa pasar dari suatu produk tidak homogeni melainkan heterogen, sehingga hal tersebut yang menjadi para pembisnis melakukan segmentasi pasar. Segmentasi sendiri memiliki arti pengelompokan, sehingga dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar merupakan pengelompokan pembeli yang memiliki kebutuhan tingkah laku yang sama dalam satu pasar. Bagian C. Berkenan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen pemasaran internasional. A. Link YouTube. Pengertian internasional dan global. Pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama, yang sering dipertukarkan suatu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi kita, para akademisi pemasaran global, istilah tersebut sering dianggap sama artinya bila kita sedang membicarakan sesuatu yang umum berkaitan dengan konteks pasar di luar pasar domestik suatu negara. Perusahaan internasional. Fokus pasar domestik identik dengan pasar luar negeri. Visi kriteria ditentukan sendiri. Orientasi etnosentrik, sifat pasar konsumen dimanapun sama. Strategi internasional, struktur divisi internasional, strategi pemasaran, perluasan, fokus lokasi litbang, negara asal, sumber daya manusia, orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja, gaya operasi, sentralisasi, kebijakan finansial tergantung pasar keuangan negara asal, kebijakan investasi, sumber dari negara asal. Perusahaan global, fokus realitas, ada perbedaan dan persamaan dalam pasar dunia. Visi melihat dunia sebagai suatu susunan yang kompleks. Orientasi geosentrik, konsumen untuk setiap negara, apa kesamaannya dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi tapi juga penyesuaian. Strategi global, struktur campuran atau metrik, strategi pemasaran, perluasan, adaptasi, penciptaan, fokus lokasi, litbang, negara asal dan tujuan rumah terintegrasi,
gaya operasi orang terbaiklah tanpa memandang dari mana asalnya yang memegang posisi kunci integrasi. Kebijakan finansial mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Kebijakan investasi, subsidi, silang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. B. Link YouTube. Lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Pemasaran internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasaran internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkah perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makanan tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasar pakaian telah mengubah gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasaran internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih.